Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Padang. Perkenalkan, saya Fitrina Yuli Rosadi dari SMP Negeri 18 Padang. Saya Zumroh dari SMK Negeri 8 Padang. Saya Reni Fitrisia dari SMA Negeri 13 Padang. Kami akan mendemonstrasikan praktek coaching supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dalam sesi supervisi coaching klinik. Di sini nanti saya akan melihat Bu Reni menjadi coach itu untuk mewawancarai, untuk meng-coaching coaching. Nah, di sana nanti ada penilaian ya. Nah, penilaian itu nanti antara lain adalah mendengarkan aktif, kemudian ada pertanyaan berbobot, kemudian memberdayakan coaching. Nah, jadi nanti yang akan saya nilai itu kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Reni kembangkan, yang bisa saya nilai nanti. Menggali ya. Oke. Jadi saya bisa membantu coach saya itu merencanakan solusinya. Baik. Jadi Bu Reni ingin menanyakan, ingin mengembangkan cara menggali permasalahan, kemudian cara mengembangkan solusi, gitu ya. Kemudian dari kompetensi itu, bagian mana yang spesifik yang mau dikembangkan? Menggali masalah Sampai ke dalam-dalam gitu ya. Oke, baik Bu Reni, jadi nanti di bagian menggali itu saya akan observasi sejauh mana spesifiknya Bu Reni akan bertanya kepada coach seperti itu ya. Kemudian nanti indikator ketercapaiannya seperti apa yang diinginkan? Kalau saya berhasil menggali nanti pasti bisa bercerita banyak ke saya. Oke, sip. Jadi kalau tercapai berarti nanti coach bercerita ya, kemudian gali dan mendapatkan solusi-solusi dari coach sendiri. Begitu ya Bu Reni? Oke, kita mulai saja supervisinya. Sudah siap? Assalamualaikum Bu Fit. Waalaikumsalam Bu Reni. Bagaimana nih kabar Bu Fit? Alhamdulillah baik. Bu Reni apa kabar? Baik. Fit, tadi waktu ini cerita-cerita ada masalah Fit yang diceritakan. Iya. Iya, ini Bu, ini terkait dengan literasi siswa di kelas saya ya. Menurut saya masih kurang ya Bu ya. Jadi ketika saya minta siswa untuk membaca sebelum pembelajaran dimulai, sebelum pembelajaran saya menjelaskan materi, itu kok siswa malas banget gitu baca gitu Bu. Itu yang malah saya. Ini masalah begitu ini rentah literasi ilmunya. Nah, dari diskusi kita nanti nih Bu Fit, mungkin kegiatan apa dari diskusi? Iya, semoga nanti dengan diskusi kita ini, sharing kita ini, saya nemu solusi dari permasalahan saya ini. Dapat solusi ya Bu. Iya. Nah, tadi kan bisa cerita mengenai literasi murid-muridnya. Kalau dilihat-lihat lagi, penyebabnya apa sih Bu? Saya pikir karena mungkin siswa ini malas untuk baca Bu. Ya karena kurangnya minat baca tadi gitu Bu ya. Kemudian atau bisa jadi karena media yang saya gunakan itu kurang bervariasi gitu Bu. Jadi kurang menarik bagi anak. Jadi karena saya kelas ya, kemudian misalnya kemudian penyebab lain ada
nggak Bu Fit yang maksudnya juga penyebab nih sampai anak saya jadi literasinya rendah? Apa ya Bu? Mungkin juga strategi yang saya gunakan untuk memancing motivasikan namanya atau kemauan siswa ini untuk baca sehingga literasinya itu kurang gitu Bu. Nah, dari perspektif ini, Ya, untuk sekarang yang saya lakukan itu ya Bu, jadi sebelum saya mulai menjelaskan materi di kelas, itu saya minta kepada siswa untuk membaca barang agak 5-10 menit paling lama ya Bu ya, untuk membaca buku referensi, buku sumber. Karena kan di informatika itu sendiri ada istilah-istilah yang menggunakan bahasa asing gitu Bu. Jadi tujuan saya untuk mereka membaca terlebih dahulu buku sumber atau buku referensi, supaya nanti pas saya menjelaskan materi, siswa minimal punya pengetahuan awal tentang istilah-istilah yang agak asing tadi gitu Bu. Jadi saya pun pas menjelaskan mereka nyambung gitu Bu. Jadi saya mikirnya gini, pas saya menjelaskan mereka sudah memahami di awal, jadi ada koneksi pas kita menjelaskan pelajaran. ya. Iya, itu. Terus kan tadi udah dilaksanakan nih Iya, Bu. apanya tuh langkahnya itu. Gimana nih respon murid Bu Fit langkah tersebut? Ya itu tadi Bu, karena masih minat bacanya yang rendah tadi, pas saya minta mereka baca itu hanya sedikit yang mau buka buku itu Bu. Masih banyak siswa yang malas gitu untuk baca. Itu masih kurang. Iya, gitu ya. kurang. Nah, kan kalau Bu Fit merasa itu responnya masih kurang, berarti ya dong kondisi idealnya nih seperti ini nih anak saya. Gitu. Kondisi idealnya seperti apa nih Bu Fit? Iya, kondisi ideal yang saya harapkan itu, yang saya bayangkan itu ketika saya minta siswa untuk membaca dan mereka baca gitu Bu. Jadi ada semacam pengetahuan awal yang mereka dapat sebelum materi ini dijelaskan gitu Bu. Jadi pas saat saya menjelaskan, mereka sudah pernah membaca tentang istilah itu, sudah mengetahui tentang istilah itu walaupun berupa pengetahuan awal baru ya Bu ya. Jadi pas kita menjelaskan itu nyambung. Jadi kondisi seperti itu yang saya harapkan untuk mereka mau baca dulu, mau literasi dulu gitu Bu. Itu yang mas. Nah, isinya nih Iya. yang Ibu Fit harapkan. Nah, dari kondisi tersebut berapa nih yang sudah terlaksana? Berapa persen ya? Saya pikir sekarang masih 50% Bu ini. 50% ya. Harapan Bu Fit berapa persen? Minimal di angka 80 deh Bu. 80%. Iya. Jadi kalau Bu Fit tentunya di angka 80% nih Iya. anak bisa literasi dan kuat itu gitu. Langkah-langkah atau apa rencana yang pengen Bu Fit lakukan nih supaya nih 80% itu terlaksana? Iya, sebenarnya ini yang sedang saya pikirkan Bu. Cuma yang tergambar sekarang, yang terbayang sekarang itu saya maunya sebelum pembelajaran dimulai itu saya bentuk semacam keyakinan kelas dulu di awal. Ya. Saya meminta siswa dulu untuk baca agak 5 atau 10 menit. Ini harus mereka lakukan gitu Bu. Karena kan komitmen tadi di awal ya Bu, ada keyakinan kelas tadi gitu ya. Dan setelah itu yang saya rencanakan sekarang mungkin saya bisa coba minimal H-1 saya kirim ke WA grup kelas link kah atau barcode mungkin Bu. Nah setelah saya kirim link atau kirim barcode mungkin timbul keingintahuan dari siswa gitu, ini Ibu kirim apa ya, kirim link apa ya, kirim barcode apa ya. Nah baru tuh Bu diinstruksikan, silahkan baca, kemudian nanti pas di kelas diminta siswa untuk menyimpulkan atau menyampaikan isi dari materi di link tersebut atau di barcode tersebut. Mungkin itu tadi Bu, bisa dengan cara siswa bercerita di depan kelas atau mereka menyimpulkan di buku catatannya dengan menuliskan, atau bisa juga dengan cerita bergambar gitu Bu. Seperti itu yang terbayang sekarang. Nah gini kan dari sekian banyak rencana Bu Fit tadi ini gitu kan. Nah fokusnya Bu Fit kemana dulu nih? Saya akan coba mengirimkan link ke grup WA kelas, apakah berupa link akses apa gitu ya Bu ya, link berupa artikel atau barcode mungkin yang lebih menarik Bu, karena saya pikir ini bisa memancing minat keingintahuan siswa. Ibu kirim barcode apa ya gitu ya Bu. Jadi mereka coba scan barcode itu, dapat linknya, mereka akses, mereka baca artikelnya, baru kita minta untuk menyimpulkan isi dari artikel tersebut gitu Bu. Nah
menarik ya rencana musim Insya ini. Allah, Nah, Bu. nah, kalau dari rencana ini nih, saya juga penasaran nih, kapan nih rencana ini mau Bupit golkan nih? Insya Allah sesegera mungkin, Bu. Segera mungkin ya. Iya. Butuh waktu berapa lama nih rencana ini bisa berhasil nih dengan rencana ini? Saya pikir kalau untuk satu kali pertemuan